Selamat pagi, apa kabar kalian? Eh, Kuliah pagi kita hari ini masih kita lanjutkan yang kemarin, yaitu tentang penanganan panduan khusus penanganan di istilahnya di restoran di era pandemi ini. Ini kita berbicara tentang panduan khusus. Basicnya kalau kita bekerja di restoran, ya, kalau kita bekerja di restoran, otomatis di situ kita akan mengalami ada namanya alur pelayanan. Yang pertama dari area masuk. Ya. Kemudian dari area masuk, setelah dari area masuk, di sini ada pelayanan makanan dan minuman atau di outlet restorannya. Nah, di samping itu kita biasanya kalau di hotel ini ada alur pembayaran atau pintu keluar atau sometimes ini pembayarannya alur pembayaran ini bisa jadi satu di dalam alur pelayanan makanan dan minuman atau di dalam restoran tadi. Ini yang disebut dengan kasir yang di sini. Yang di sini adalah layanan antar makanan dan minuman. Untuk layanan antar dan minuman ini bisa dikatakan untuk carrying atau bisa dibawa pulang atau sometimes kalau untuk layanan di kamar itu ada namanya in room dining atau room service. Nah, di sini juga semua karyawan juga ada interaksi untuk sini, baik dari supplier, penyedia barang-barang mentah maupun barang-barang matang itu juga akan berinteraksi dengan tamu yang masuk dalam restoran dalam pengadaan barangnya. Ya. Nah, di sini juga ada ruang administrasi. Kalau ini secara kasat mata dia tidak berinteraksi dengan barang, tapi dia berinteraksi dengan sistem. Kemudian baru di dapur. Dari dapur nanti di sini baru ada alur pelayanan. Nah, kalau protokol kesehatan yang kemarin kita bahas, yang pertama, yang pintu masuk, area pintu masuk, ini untuk pengusaha dan atau pengelola dan fasilitas. Yang pertama adalah pintu masuknya sediakan aturan pengelolaan arus lalu lintas dan kerumunan di area parkir. Biasanya ketika dia masuk di area parkir, otomatis sudah ada namanya alur dulu parking areanya. Kalau kemarin saya sempat juga lihat di video di YouTube, itu pelayanan makanan bisa disajikan di dalam di area parkir di dalam mobil mereka sendiri. Kita bawa istilahnya perlengkapan, nanti kita set kapan di dalam mobil itu, terus kita layani di dalam mobil. Ini bila diperlukan, sediakan area khusus, ruang tunggu bagi pengemudi dilengkapi fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, dan tisu dengan memperhatikan jarak aman minimal 1 meter. Ini ada waiting, istilahnya kalau kita mungkin di Pizza Hut ada ya, kalau kita istilahnya masuk ke sana, kalau ruang istilahnya tempatnya penuh, kita mesti akan dikasihkan nomor antrian, kita dipersilakan duduk di ruang tunggu dulu. Kemudian barang publik di area pintu masuk dibersihkan dengan disinfektan, cairan pembersih lain yang aman sesuai atau yang aman dan sesuai, minimal 3 kali sehari sebelum pelaksanaan atau pre-opening. Kemudian pas pelaksanaan, sometimes pas pelaksanaan ini enggak, nanti pre-opening sama pas closing saja. Tapi kalau untuk istilahnya untuk kita bersihkan meja itu after digunakan, kita bisa semprot dengan disinfektan. Kemudian nomor 4 adalah sediakan area dan peralatan pemeriksaan suhu tubuh dan kondisi kesehatan tamu dan karyawan. Basicnya kita harus punya termogan. Ya, kita akan nge-use kayak kemarin dibilang kalau kok panasnya melebihi dari 37,3 ya, kemarin dikatakan 37,3, kalau masih panas disuruh untuk istirahat dulu selama 5 menit atau 3 menit sampai 5 menit, nanti dicek lagi. Kalau memang lebih dari itu ya istilahnya kita use untuk tidak
memasuki restoran dulu. Kemudian nomor 5, sediakan SOP untuk mengarahkan dan membantu tamu atau karyawan dengan suhu tubuh 37,3 untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Nah, kalau kita kedapatan ada tamu yang sudah 2 kali kita cek masih suhunya di atas 37,3, otomatis kita minta tamunya atau kita memberikan saran untuk tamu tersebut check up di fasilitas kesehatan terdekat, di vaskes terdekat, baik di rumah sakit maupun rumah sakit yang golongan D sampai golongan A, silakan, atau mungkin puskesmas yang lebih simpelnya. Kemudian nomor 6, sediakan area dan peralatan untuk membersihkan barang tamu dan karyawan dengan cara yang aman, menggunakan disinfektan, cairan pembersih yang lain yang aman dan sesuai. Nomor 7, antrian untuk masuk ke area pelayanan makan dan minum diatur dengan jarak aman minimal 1 meter, berdiri di tanda khusus di lantai, atau melakukan rekayasa teknis seperti pemasangan partisi dan atau pengaturan alur masuk tamu. Kalian, aku yakin sudah walaupun dalam era pandemi ini, aku yakin kalian juga sudah jalan-jalan di situ, sudah banyak sekali. Kalau kita ke mall, kalau kita ke shopping area, itu mesti ada batas atau sudah ditandai untuk alur pembayarannya, sama dengan seperti itu. Dan kalau ini nomor 8, nomor 9 ini sudah semua hotel menerapkan pasang peta lokasi di titik kumpul dan jalur evakuasi atau assembling point. Jadi semua, kalau ada force major keadaan yang tidak diinginkan, itu kita bisa berada di titik kumpul. Kenapa kita harus berada di titik kumpul? Karena basicnya kita akan mempermudahkan petugas untuk mendata. Nomor 9, pasang penanda titik kumpul. Di sini ada barang publik yang harus dibersihkan. Pertama adalah tangga, yang kedua adalah handle pintu, ya. Yang ketiga ini janitor, atau yang keempat adalah barang-barang yang sering dituntut tamu, termasuk kayak laptop. Dan kita juga harus, termogan ini juga harus kita sering bersihkan, ya. Lemari, soket, dan yang lain yang sering. Ini permukaan mesin ATM, atau kalau di situ ada istilahnya, ada yang sering touchment oleh tamu, yang sering disentuh oleh tamu, maka sering-sering untuk dibersihkan. Di sini ada area pintu masuk tamu. Kalau tamu ini tamu memakai kendaraannya sesuai dengan petunjuk dan aturan yang ada. Mau tidak mau, kalau parkir mobil sama parkir motor itu udah social distance, mungkin dempet-dempetan terlalu pendek karena nggak bisa masuk. Kemudian tamu wajib mencuci tangan dengan sabun menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki area pelayanan makanan dan minuman. Kemudian nomor 3, barang milik tamu dibersihkan dengan cara yang aman menggunakan disinfektan, cairan pembersih lain yang aman dan sesuai sebelum masuk ke area pelayanan makanan dan minuman. Dalam antrian masuk, tamu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Sedangkan untuk pintu masuk untuk karyawan, 1, karyawan harus dalam kondisi sehat ketika akan berangkat kerja. Pastikan kondisi kalian sehat. Kalau memang kalian baru flu, minta izin dulu. Kemudian memarkirkan kendaraan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang ada. Yang ketiga, mengatur arus lalu lintas dan memastikan tidak ada kerumunan di area parkir sesuai dengan prosedur yang ada. Nomor 4, dalam antrian di pintu masuk, karyawan menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hampir sama. Nomor 5 ini juga sama, bersihkan barang milik karyawan dengan cara yang aman menggunakan disinfektan, cairan pembersih lain yang aman sesuai dengan sebelum dibawa masuk.
Keenam, karyawan mengingatkan tamu jika tidak memenuhi protokol kesehatan. Ya, nomor poin 6 ini sometimes bisa diterima oleh tamu, tapi sometimes ada tamu yang istilahnya ngotot tidak menggunakan itu. Kalau kita istilahnya ada tamu yang mengotot, ya kita minimal menyediakan masker. Kalau dia tidak mau pakai masker, ya kita minta tolong atasan kita untuk handling hal tersebut. Pelayanan makan dan minuman. Ini kalau di restorannya, tempat duduk dan jarak antar tamu diatur minimal 1 meter atau melakukan rekayasa teknik seperti pemasangan partisi antar tamu di atas meja makan. Daftar makanan dan menuan disiapkan secara daring. Menurut menu tertulis dapat disiapkan dengan bahan yang mudah dibersihkan atau hanya digunakan satu kali. Ya, menu ini kebanyakan sudah mulai ala carte ya. Kalau di restoran tidak ada masalah ala cartean ya, kecuali kalau nanti tamu by meeting ya. Sometimes sekarang meeting pun dia sudah mulai tidak menyentuh dengan menggunakan buffet, tapi dia menggunakan ala carte juga. Jadi tapi ala carte-nya sudah on request duluan. Nggak mungkin kalau 100 orang meeting dia minta ala carte dengan berbagai macam menu, itu sama dengan ya menu ada, karena mesti akan banyak komplain. Tapi sehari sebelumnya, karena meeting ini kan biasanya sudah fake ya, people-nya yang ikut meeting sama istilahnya orang-orang yang penyelenggaranya atau panitianya itu sudah fake, dan itu sudah pasti sama hotel juga sudah akan diajukan istilahnya menu yang untuk makan siang maupun nanti untuk malam. Jadi akan langsung di setup sebelum di prepare untuk melaksanakan makan malam atau makan siang tadi. Nomor 3, sediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau disingkat dengan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Hand sanitizer di area pelayanan makanan dan minuman. Nomor 4, area dan barang publik dibersihkan dengan disinfektan atau cairan pembersih lain yang aman sesuai secara berkala minimal 3 kali sehari. Minimal ini kata bahasanya 3 kali, tapi sometimes kalau 3 kali ya basicnya lebih. Kalau kita 3 kali kadang-kadang ada lebih, karena biasanya setelah dipakai tamu kita akan bersihkan, baik meja maupun peralatan yang digunakan. Nomor 5, restoran atau rumah makan bebas dari vektor dan binatangnya pembawa penyakit. Kalau ini udah masuk ke higiene sanitasi. Nomor 6, toilet dalam keadaan higienis, bersih, kering, tidak bau, dan berfungsi dengan baik, serta dibersihkan sesering mungkin setelah digunakan. Nomor 7, tempat sampah dalam keadaan tertutup. Nomor 8, pasang peta lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi. Ini tetap ya. Kalau di sini terangkan barang publik itu apa saja yang di desa. Yang pertama, lantai, meja dan kursi makan, peralatan makan, packingnya, handle pintu, dan janitor atau toilet. Teman-teman di sini sampai sini ada pertanyaan kah? Kalau kalian ada pertanyaan, silakan kalian bisa ditulis di komen ya, di komen di Classroom, atau kalian bisa join di LMS, atau mungkin kalian bisa join, istilahnya bisa diajukan di pertanyaan di grup kita. Saya Heri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.